Apa itu berani tampil beda? Boleh masing-masing kasih di chat. Menurut kalian itu berani tampil beda itu seperti apa? Saya akan kasih waktu 2 menit lah untuk memberikan masing-masing pendapat kalian di chat room. Apa menurut kalian berani tampil beda itu? Yang ada di pikiran kalian, boleh artinya, boleh contohnya, terserah apa yang ada dalam pikiran kalian tentang berani tampil beda. Saya tunggu, saya akan cek chatnya. Tidak sama dengan dunia dari Esra Yanuarista. Oke, yang lain karena kita di sini ada kurang lebih 240 orang. Jadi saya akan tunggu di atas rata-rata, excellent ya. Clara Sitorus punya ciri khas tersendiri. Nah, masih 4 orang. Tidak sama dengan dunia, di atas rata-rata punya ciri khas tersendiri. Berani keluar dari zona nyaman, tetap percaya diri walaupun tidak mengikuti hal-hal duniawi yang terlihat keren. Wow, keren sekali. Yolanda Manula. Nah, saya tunggu 3 orang lagi yang akan mewakili kita. Tidak mengikuti kebiasaan orang lain. Hal yang duniawi dari Paskah untuk kita bersama. Udah benar banget ini namanya juga Paskah. Percaya diri, pede. Tapi jangan kepedean ya, kepedean. Oke. Satu lagi terakhir. Sebelum saya lanjutkan. Saya akan tunggu yang terakhir. Kalau tidak ada yang terakhir, maka akan saya akhiri. Setelah percaya diri, siapakah yang akan memberikan pendapatnya? Ini memastikan bahwa kalian yang tidak membuka kamera masih tetap on the stay di depan Zoom ini. Jangan-jangan menyalakan dan akhirnya pergi meninggalkan kita. Oh, masih berhenti di percaya diri. Satu orang lagi. Di sini ada banyak, saya hanya minta satu orang lagi. Apa itu? Menurut kalian tampil beda. Berani tampil beda. Wow, wow, wow. Hanya sampai di sini. Oke. Terima kasih yang sudah memberikan jawabannya kepada adik-adik semuanya. Kalau kita lihat apa itu berani tampil beda, kita akan baca satu ayat dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Roma 12 ayat yang kedua. Ini akan menjadi ayat pendahulu saya sebelum kita masuk ke ayat yang diberikan, yaitu mengenai Daniel. Yolanda, jangan keluar dari kamera karena saya terpacu ketika melihat kamu nih. Ya, kita baca sama-sama walaupun saya tidak mendengarkan, tapi mari kita baca sama-sama Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ayat pembuka saya hari ini berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Seperti apa yang sudah diutarakan di chat tadi, ada banyak yang mengatakan berani tampil beda, itu berani tidak serupa dengan dunia ini. Tidak sama dengan dunia ini. Jadi kalau bisa kita lihat, kenapa dunia sekarang? Kalau kita melihat dunia sekarang itu orang menyebutnya pasca kekristenan. Karena kalau kita lihat kekristenan di zaman kisah para rasul itu sangat luar biasa. Kekristenan yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala. Tapi di pasca kekristenan sekarang ini, maka kita melihat dunia sedang masuk dalam masa-masa yang sangat tidak baik. Yang pertama mungkin kita lihat bahwa kita sekarang sedang kehilangan kasih, di mana semuanya diselesaikan dengan kekerasan.
Satu berita viral yang mungkin akhir-akhir ini kita dengar adalah mengenai Sambo, di mana masalah diselesaikan dengan kekerasan bahkan sampai mengambil nyawa orang. Dan itu terjadi di mana-mana sekarang. Dunia sedang krisis yang namanya kasih. Kemudian saya membuat ada di layar itu salah satu penelitian, salah satu survei tentang hilangnya keperawanan dari 3 bangsa. Yang pertama itu adalah dari Iceland dan Indonesia dan juga Malaysia. Kalau kita lihat di Iceland itu umur 15 tahun rata-rata perempuannya itu hilang keperawanannya. Sedangkan di Indonesia kalau kita lihat itu di umur 19 tahun. Jadi rata-rata di Indonesia umur 19 tahun itu kehilangan keperawanan. Kalau Malaysia masih disebut mendekati baik karena rata-rata di umur 23 tahun. Nah, itu memang yang ditawarkan oleh dunia. Tapi sekarang firman yang kita baca tadi bahwa kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Apa yang membuat kita berbeda? Tentunya karena kita punya Tuhan. Apa yang membuat kita tidak sama dengan dunia ini? Karena kita punya Tuhan. Jadi berani tampil beda artinya kita berani bersikap benar sekalipun konsekuensinya kita hanya berdiri sendiri. Tidak mendapat dukungan dari orang lain. Kalau lihat gambar yang saya buat itu, sekalipun dia sendiri, tapi karena dia tahu itu kebenaran, akhirnya dia berdiri, dia berani bersikap, mengambil prinsipnya, dan tidak peduli dengan dukungan orang lain. Tidak peduli apa kata orang lain. Dengan istilah lain, sekalipun dunia bilang 1 tambah 1 3, karena kita tahu kebenaran 1 tambah 1 adalah 2, maka itulah yang namanya berani tampil beda. Kita berani menyuarakan bahwa 1 tambah 1 itu tetaplah 2. Sekalipun seluruh dunia mengakui 1 tambah 1 3, tapi karena kita tahu kebenaran 1 tambah 1 itu adalah 2, kita akhirnya berani bersuara, berani bersikap benar. Sekalipun mungkin konsekuensinya kita hanya berdiri sendirian, tidak ada dukungan, orang lain membenci kita, orang lain menganggap kita sok suci, orang lain menganggap kita sok benar. Kita datang beribadah kali ini, mungkin teman-teman kita bilang, wow, sok ibadah, sok suci gitu. Kita bergabung di PMK, orang lain mungkin menganggap kita itu tidak sama dengan mereka, dikucilkan oleh mereka. Tapi yang saya mau katakan hari ini, pilihan kita adalah pilihan yang tepat. Karena kita berani tampil beda. Saya yakin ada banyak orang-orang lain, mahasiswa yang lain tidak hadir hari ini. Tapi hari ini ada 23 orang mengambil keputusan untuk bisa bergabung bersama-sama dalam PMK hari ini, ibadah hari ini. Itu adalah sebuah keputusan yang tepat di mana kita berani tampil beda dibandingkan orang lain. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap seorang yang berani tampil beda itu? Ayat yang diberikan itu adalah kisah tentang Daniel. Bagaimana seorang sosok, seorang tokoh yang sangat luar biasa, yang saya juga terkagum-kagum dengan tokoh ini, yaitu Daniel bersama dengan teman-temannya. Kalau di awal di kitab Daniel pasal yang pertama, di sana ada kisah Daniel bersama dengan rekan-rekannya itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Adalah orang-orang yang berdiri sekalipun dunia tidak mendukung, sekalipun raja, pemimpin tidak mendukung, tapi mereka berketetapan untuk tidak sama dengan dunia. Daniel 1 ayat yang ke-8 kita akan baca sama-sama. Boleh kita baca? Saya ingin mendengar suara hostnya untuk membacakan Daniel 1 ayat yang ke-8 ini.
Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai sana itu supaya tak usah menajiskan dirinya. Amin. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Walaupun saat itu prajurit-prajurit yang lain menyantap santapan-santapan raja. Walaupun sebenarnya santapan raja tahu sendiri bagaimana santapan raja itu menggiurkan, bukan murahan. Bukan santapan jalanan. Bahkan sebelum disajikan, itu sudah harus ada spesialis untuk mencicipi. Mencicipi soal rasa, apakah ada racun, itu spesial makanannya. Tapi Daniel mengambil keputusan berani tampil beda. Yang pertama, kenapa Daniel disebut berani tampil beda? Karena Daniel berbeda dalam tujuannya. Ada dua jenis manusia dalam dunia ini dalam hal tujuan. Yang pertama, manusia yang memiliki tujuan hidup untuk diri sendiri. Dan yang kedua, manusia yang memilih untuk hidup untuk Tuhan. Kita ada di posisi mana? Apakah kita memilih hidup untuk diri kita sendiri? Atau kita memilih hidup untuk Tuhan? Daniel memilih hidup untuk Tuhan. Kita melihat bahwa dia tidak memikirkan dirinya. Kalau dia memikirkan dirinya sendiri, maka dia sudah memilih untuk memakan santapan raja. Orang yang memikirkan diri sendiri, yang hidup untuk sendiri, dia adalah orang yang hedonis, sukanya senang-senang, sukanya hura-hura. Kemudian yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, dan juga yang materialistis, yang semua diukur dengan materi. Tapi kalau kita melihat Daniel, dia adalah orang yang mempunyai tujuan hidup untuk Tuhan. Orang yang mempunyai tujuan hidup untuk Tuhan, yang pertama, dia pasti mementingkan menyembah Tuhan dibandingkan untuk kesenangan dirinya sendiri. Daniel, dia mementingkan untuk datang kepada Tuhan daripada dia mendengarkan raja. Daniel 6 ayat yang ke-11. Saya mau dengar suaranya Jessica Jevanya. Ini harus dibuka hostnya ya, atau bisa langsung otomatis masing-masing? Kalau buat all mic bisa masing-masing sih. Oh. Jessica bisa baca untuk kita nggak? Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, kalau kita melihat, thank you Jessica. Kalau kita melihat di sini, Daniel saat ini dalam posisi yang tidak baik. Karena ada surat perintah yang dikeluarkan raja. Siapa yang menyembah kepada Allah lain selain kepada raja, maka dia akan dimasukkan ke gua singa. Mungkin ini sudah cerita yang biasa kita dengar. Tapi walaupun dalam masa yang seperti ini, dalam tekanan yang seperti ini, Daniel memilih tetap berdoa 3 kali sehari. Di sini bukan masalah 3 kali sehari. Mungkin kita akan berkata saya lebih dari 3 kali sehari. Doa makan saja 3 kali sehari. Kalau yang makannya 4 kali sehari, bisa 4 kali doanya sehari. Yang saya mau garis bawahi bukan masalah 3 kali sehari ia berlutut. Yang saya garis bawahi adalah seperti yang biasa dilakukan. Berarti ini hal yang biasa dilakukan oleh Daniel. Merupakan sebuah karakternya Daniel. Kalau kita tidak bisa melakukan yang biasa kita lakukan,
Misalnya seperti ibadah PMK. Ibadah PMK saya tahu adalah ibadah yang biasa dilakukan PMK. Telkom. Pertanyaannya, apakah kita seperti Daniel komit apapun yang terjadi, sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam tekanan, saya akan tetap pada komitmen saya. Saya akan tetap ikut memilih ibadah daripada memilih kepentingan pribadi saya. Karena itu sesuatu yang biasa dilakukan PMK Telkom. Seperti Daniel. Saya tahu kita mungkin punya kesusahan sendiri, punya kesulitan sendiri, punya tugas masing-masing. Tugas menumpuk dari dosen ini, dari dosen ini. Tapi yang harus kita tahu bahwa kita ketika mementingkan Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan, kita akan melihat seperti Daniel. Bagaimana Tuhan membela Daniel. Jadi yang pertama, Daniel berbeda dari yang lain. Dia punya tujuan yang jelas. Saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan adik-adik semua hari ini. Tapi saya mau mengajak kita harus punya tujuan yang jelas. Apapun tujuan kita, harus berfokus kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi visi kalian. Saya nggak tahu apa yang menjadi cita-cita kalian. Tapi yang mau saya katakan hari ini, apapun cita-cita kalian, tujuannya, sentralnya itu harusnya Tuhan. Karena ketika sentralnya Tuhan, maka cita-cita kalian itu akan kemuliaan bagi Tuhan. Karena apapun cita-cita kalian, apapun visi kalian, bukan masalahnya di situ. Semua tujuan, semua cita-cita berpotensi untuk sukses. Semua bakat berpotensi untuk sukses. Kalau kita melihat, mau apapun yang menjadi cita-cita kalian, mau pemain bola, mau jadi ahli teknologi, atau ahli akuntansi, apapun itu berpotensi untuk sukses. Tapi pertanyaannya, apakah sentralnya, apakah fokusnya itu adalah Tuhan? Kalian punya cita-cita itu karena untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya untuk ego, bukan tujuannya untuk diri sendiri, bukan tujuannya untuk keluarga, karena kita didesain oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan bukan secara kebetulan. Sejak kita ada dalam kandungan ibu kita, kita sudah didesain oleh Tuhan dan kita punya tujuan masing-masing. Artinya, apapun cita-cita kalian, apapun bakat kalian itu berasal dari Tuhan. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan sanggup membawa kalian untuk sampai kepada visinya Tuhan, kepada tujuannya Tuhan itu. Jadi punya berbeda dalam tujuan. Kalau orang lain mungkin tujuannya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk dilihat wow. Tapi hari ini saya mau katakan, apapun yang menjadi bakat kalian, apapun yang menjadi cita-cita kalian, apapun yang menjadi jurusan kalian, tujuan kalian bukan untuk diri sendiri. Tapi karena untuk mencapai rencana Tuhan menciptakan kalian di dunia ini. Tuhan menciptakan kalian di dunia ini untuk tujuan masing-masing. Dan kalian harus sampai ke sana. Itulah perbedaannya dibandingkan dunia. Yang kedua, berbeda dalam prinsip. Menyenangkan hati Tuhan bukan manusia. Kalau kita lihat tadi yang kita baca, bagaimana Daniel punya prinsip yang kuat. Sekalipun dalam masa kesulitan, sekalipun dalam masa kesusahan, dia tetap memilih menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Sebenarnya saat itu perintah itu datangnya dari raja. Tapi dia tahu perbedaan taat dan hormat kepada manusia. Dia tetap hormat kepada raja, tetapi dia tidak taat kepada raja. Itu artinya orang yang memegang prinsip. Dia tahu perbedaan saat kapan dia harus taat, saat kapan dia harus menunjukkan hormat. Hormat tidak bersyarat, tapi taat itu punya syarat. Kalau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang selanjutnya, prinsipnya Daniel adalah dia tidak menghalalkan semua cara. Ada banyak orang menghalalkan semua cara. Untuk bisa mendapatkan nilai A, dia menghalalkan semua cara. Untuk bisa supaya skripsinya cepat, ia menghalalkan semua cara.
Untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat, ia menghalalkan semua cara. Tapi Daniel tidak melakukan itu. Kalau kita baca kisahnya Daniel, pegawai-pegawai yang lain menghalalkan semua cara untuk bisa naik menjadi pejabat yang lebih tinggi. Sehingga perintah yang dikeluarkan raja itu adalah perintah yang datangnya dari pegawai-pegawai yang lain untuk menjatuhkan Daniel. Saya mau katakan kepada adik-adik PMK Telkom hari ini, untuk naik lebih tinggi, jangan pernah menginjak kepala orang lain. Tapi naiklah dengan cara yang halal. Ada banyak orang yang naik ke level yang lebih tinggi, tapi menginjak kepala orang lain. Menghalalkan semua cara. Siku kanan, siku kiri dia tidak peduli. Hanya untuk kepentingan pribadi. Itu artinya kita tidak punya prinsip. Anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi, mahasiswa Kristen yang ada di sini, kita harus berbeda dalam prinsip. Tidak boleh menghalalkan semua cara. Yang selanjutnya, Daniel berbeda dalam kemurnian dan kesucian. Kita lihat orang yang berbeda dalam kemurnian dan kesuciannya, dia pasti bisa mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Daniel itu tidak dipengaruhi oleh apapun, tapi justru ia mempengaruhi dan menjadi berkat buat kerajaan saat itu. Saya mau Yolanda membacakan Daniel 6 ayat yang ke-26 yang sudah saya buat di layar ini. Daniel 6 ayat 26, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Perhatikan, semua berbanding terbalik ketika Daniel berbeda dengan orang lain, pejabat-pejabat yang lain. Justru ini yang keluar dari perintah raja. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Daniel membawa pengaruh, bukan dipengaruhi oleh orang lain, tidak dipengaruhi oleh pejabat yang lain, tapi justru ia mempengaruhi, menjadi berkat buat kerajaan saat itu. Sehingga semua kerajaannya menjadi kerajaan yang taat kepada Tuhan. Yang awalnya menyembah berhala, yang awalnya tidak takut kepada Tuhan, tapi karena Daniel berani tampil beda, sehingga keluar surat perintah dari raja, semua orang yang ada di kerajaan itu harus menyembah Allahnya Daniel. Apakah kita menjadi orang yang seperti Daniel ini? Kita tidak dipengaruhi, tapi justru mempengaruhi. Anak-anak Kristen, anak-anak mahasiswa Kristen yang ada di Telkom, apakah membawa pengaruh yang baik atau justru dipengaruhi? Sehingga orang lain, mahasiswa yang lain akan melihat, wow, benarlah anak-anak PMK ini, benar-benarlah mereka mahasiswa Kristen, benar-benarlah Allah yang mereka sembah. Karena ternyata Yolanda menjadi berkat di Telkom. Jessica dan yang lainnya menjadi berkat di Telkom. Yang bisa membawa pengaruh yang baik, bukan dipengaruhi hal-hal yang tidak baik. Dan kalau itu terjadi, maka kita sudah menjadi orang yang berani tampil beda. Yang keempat, berbeda dalam beribadah dan berdoa. Daniel, kalau kita lihat, dia mengutamakan ibadah dan doa yang kita baca tadi. 3 kali sehari, ia berdoa kepada Tuhan. Mau apapun kesibukan Daniel, dia tidak pernah lupa untuk melakukan apa yang menjadi kebiasaan. Karena kalau kita lihat ibadah atau doa itu penting. Survei dari bilangan riset membuktikan banyak anak-anak muda Kristen yang sudah mulai alergi dengan ibadah kekristenan. Bahkan kalau kita melihat ibadah-ibadah pemuda di gereja mulai kosong, apalagi setelah masa pandemi COVID, anak-anak muda sudah mulai nyaman dengan ibadah online yang tidak perlu diatur, yang tidak perlu dilihat, yang tidak perlu seperti dipaksakan. Sehingga
Saya mau tekankan kepada anak-anak Kristen yang ada di Telkom hari ini. Anak-anak yang masih muda. Yo, ibadah itu penting untuk kita bersama. Baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Bahkan kalau kita lihat ibadah ataupun doa itu bisa mengurangi stres yang ditimbulkan oleh beraneka ragam persoalan hidup. Tahun depan, ya seperti yang dibilang oleh Presiden kita, adalah tahun kegelapan. Kemana kita larinya? Kalau bukan kepada Tuhan. Anak-anak muda, mungkin kita melihat bukan hal yang gampang. Kiriman dari kampung mungkin hal yang susah. Karena tahun depan, ekonomi Indonesia bukan hal yang gampang. Kalau kita hanya mengandalkan orang tua, kita nggak bisa. Saya mau bersaksi sedikit. Saya waktu kuliah, saya pernah mendapat kiriman dari orang tua hanya 700.000 selama 1 semester. Selama 6 bulan, saya hanya mendapat kiriman dari orang tua 700.000. Saya tinggal di asrama. Uang asrama saya waktu itu 300.000 1 bulan. Uang asrama. Uang makan tinggal di asrama. 300 kali 6 saja udah 1,8. Ditambah lagi uang SKS. Ditambah lagi perlengkapan-perlengkapan mandi dan lain-lainnya. Kalau secara manusia 700.000 itu tidak cukup. Tapi Tuhan bisa cukupkan. Bukan berarti saya 700.000 cukup. Untuk 6 bulan nggak cukup. Tapi Tuhan buka jalan. Saya saat itu akhirnya ada kesempatan untuk ngajar les privat. Kemudian malam saya menjaga perpustakaan. Sehingga ada uang masuk yang lain. Yang bisa saya manfaatkan untuk bisa mencukupi saya. Karena kalau diharapkan dari kampung, orang tua yang hanya bertani, dan kami anaknya waktu itu adalah KB, keluarga besar. 8 orang bersaudara. Bayangin, 8 orang bersaudara, saat saya kuliah masih ada yang kuliah yang lain, yang hanya mengharapkan bertani. Tapi bisa sampai selesai dan hari ini. Dan saya bisa, ketika saya datang ke Jawa saja, orang pesimis dengan saya. Dibilang, mana bisa lah bersaing di sana gitu. Tapi puji Tuhannya ketika saya ada di Jawa, sebelum saya menjadi ASN, saya di swasta. Di swasta, puji Tuhan karir saya itu luar biasa. Saya akhirnya bisa mencapai tingkat yang tertinggi menurut saya di level manajer. Ketika saya di level manajer, Tuhan justru kasih saya ASN. Dan di saat itu Tuhan kasih pilihan apakah manajer atau ASN. 2 hal yang sama-sama dicari orang. Manajer dicari orang. ASN dicari orang. Tapi Tuhan kasih waktu itu pilihan ke saya. Memilih dua-duanya. Artinya, kita di sini, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan keluarga kita, saya tidak tahu background-nya adik-adik semua dari mana, dari daerah mana, dari orang kaya, dari pejabat mana, dari kampung mana, tapi percayalah bahwa ketika Tuhan menempatkan kalian hari ini ada di PMK Telkom ini dan mendengar suara Tuhan hari ini, saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kalian. Yang terakhir, Daniel. Daniel itu berbeda dalam kepribadian. Dia punya kepribadian yang baik. Kalau kita lihat yang pertama, Daniel itu pekerja keras. Dia itu pekerja keras. Baca nanti kitab Daniel, bagaimana dia karirnya naik itu karena dia adalah seorang pekerja keras. Jadi jangan mengharapkan Tuhan bekerja dengan membalikkan telapak tangan, dengan berkedip langsung semuanya gampang. Tidak. Kita juga anak-anak Tuhan harus menunjukkan kepribadian kita. Kita adalah orang-orang yang berani kerja keras. Anak-anak Kristen yang ada di Telkom, apakah menjadi mahasiswa-mahasiswa yang pekerja keras? Seperti yang saya bilang, saya untuk mendapatkan uang, saya harus belajar
belajar untuk bisa mendapatkan nilai yang baik. Kemudian waktu saya juga harus mengajar les privat. Malam saya harus menjaga perpustakaan. Itu adalah kerja keras saya. Dan saya di waktu wisuda, saya bisa menjadi cum laude dan menjadi mahasiswa terbaik. Itu karena saya adalah orang yang bekerja keras. Dibandingkan teman-teman saya yang mungkin ekonominya cukup. Mungkin mereka bisa belajar dengan baik dan menjadi cum laude. Tapi enggak. Justru saya yang waktunya sedikit. Yang saya harus mengporsir waktu saya. Tapi saya bisa. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan harus juga menjadi teladan dalam kepribadian. Bekerja keras. Kemudian kita juga harus menjadi orang yang cerdas. Jangan kita bilang kita punya Tuhan tapi nggak cerdas. Kalau kita melihat Daniel 1 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita sebagai ayat yang terakhir. Sebelum saya tutup. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Kalau kita melihat Daniel, Sadrak, Mesach, dan Abednego, saat itu mereka didapati 10 kali lebih cerdas dari orang lain. Bukan dari orang-orang bodoh. Tapi dikatakan di sana 10 kali lebih cerdas dari orang berilmu. Bahkan ahli jampi, ahli sihir. Yang saat itu ada di kerajaan Nebukadnezar. Tapi saat itu ditemukan Daniel 10 kali lebih cerdas. Mahasiswa Kristen, PMK, Telkom, saya mau ajak hari ini. Tampillah menjadi Daniel di Telkom yang 10 kali lebih cerdas dari mahasiswa yang lain. Bagaimana caranya? Ia punya kepribadian seperti yang tadi, pekerja keras. Bukan anak-anak Tuhan yang mengharapkan mujizat, tapi tidak ada tindakan kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saya mau kalian adalah orang-orang yang berbeda dibandingkan yang lain. Dibandingkan mahasiswa yang lain, kalian adalah anak-anak Tuhan yang tampil berbeda. Saya berdoa buat anak-anak mahasiswa Kristen yang ada di Telkom. Saya berdoa supaya Tuhan dan Roh Kudus memampukan kalian untuk bisa berbeda dari dunia ini, dari mahasiswa yang lain. Bagaimana supaya kita bisa berbeda? Kita belajar dari Daniel hari ini. Kita menjadi orang-orang yang punya tujuan yang jelas. Kita menjadi orang-orang yang punya kepribadian. Kita menjadi orang-orang yang mengutamakan ibadah dan doa. Dan kita juga menjadi orang-orang yang berbeda dalam hal yang kemurnian, kesucian kita, karakter kita berbeda dengan orang lain. Dan kalau kita melakukan itu, saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan dan berkat Tuhan lain membawa kita naik terus dan tidak akan turun dan menjadikan adik-adik kepala dan tidak menjadi ekor. Tuhan memberkati. Shalom. Saya kembalikan kepada yang bertugas, tapi sebelumnya saya akan berdoa untuk adik-adik semuanya.